Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, aku Basakal Mahalani. Pada kesempatan podcast kali ini, pastinya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama teman-teman aku. Ada Apsarandi, Ardiela, Dewa, Rajif, Nur Fatimah, dan Fahmi Azolafa. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas hal yang menarik nih, mengenai nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Sebelum itu, menurutku Islam itu adalah agama yang diterima oleh Nabi Muhammad dan mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Pada 2020 terakhir ini, Islam diperkirakan dianut oleh 1,9 miliar orang di seluruh dunia sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen. Muslim percaya bahwa Islam adalah versi lengkap dan universal dari iman primordial yang diturunkan berkali-kali melalui nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Wahyu sebelum ini dikaitkan dengan Yudaisme dan Kristen yang dianggap dalam Islam sebagai agama pendahulu spiritual. Nah, aku mau tanya nih sama temen aku. Menurut Fahmi Azolafa sendiri, Islam itu apa sih? Menurut aku sendiri, Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut. Selain itu, ajaran agama Islam memiliki hubungan yang erat dengan segi kebudayaan Islam. Oke, melihat dari pandangan Fahmi Azolafa sendiri, Islam itu memiliki dua aspek penting, yaitu dari segi agama maupun segi kebudayaan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Pandangan atau pendapat dari Ardiela sendiri itu gimana sih mengenai agama dan kebudayaan Islam ini? Menurut aku sendiri, agama dan kebudayaan merupakan suatu bidang yang dapat dibedakan. Agama memiliki nilai yang mutlak, tidak akan berubah karena waktu dan tempat. Sedangkan kebudayaan, meskipun berdasarkan atas agama, kebudayaan tetap dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa agama merupakan kebutuhan primer, sedangkan kebudayaan merupakan kebutuhan sekunder. Budaya dapat kita katakan sebagai ekspresi hidup keagamaan. Maka dari itu, tinggi rendahnya ekspresi keberagaman, seseorang dapat dilihat melalui tingkatan ekspresi kebudayaan, sehingga budaya Islam merupakan budaya yang berdasar dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Wah, bener banget tuh. Memang agama dan kebudayaan itu saling berkesinambungan ya satu sama lain. Terus gimana nih? Menurut Rajif, masih ada nggak sih di Indonesia yang kebudayaannya itu memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya? Di Indonesia sendiri ada budaya yang biasa disebut sedekah bumi atau nyadran. Tradisi sedekah bumi merupakan upacara adat masyarakat Jawa untuk menunjukkan rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diberikan melalui bumi berupa berbagai macam hasil bumi. Wah, berarti di Indonesia ini masih ada ya kebudayaan yang mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti sedekah bumi tadi yang disebutkan oleh Rajif. Menurut Dewa, gimana sih awal mula dari budaya sedekah bumi atau nyadran ini mulai berpadu dengan ajaran agama Islam? Oke, menurut saya sendiri, perpaduan ajaran agama Islam dengan tradisi ini bermulai ketika Wali Songo menjalankan dakwah ajaran Islam di Jawa mulai abad ke-15. Pribumisasi ajaran agama Islam membuahkan sejumlah perpaduan ritual, salah satunya tradisi nyadran. Oleh karena itu, boleh jadi nyadran merupakan modifikasi dari para wali ketika memperkenalkan agama Islam di tanah Jawa. Langkah itu ditempuh para wali karena untuk menyebarkan agama Islam terhadap masyarakat Jawa. Langkah ini terbilang sangat efektif untuk menarik masyarakat Jawa agar mau mengenali dan mau masuk Islam. Nyadran pun menjadi media siar agama Islam. Secara munculnya tradisi sedekah bumi atau nyadran tidak bisa dilacak kapan sebenarnya tradisi nyadran bagi orang Jawa itu dilakukan pertama kali. Hampir tidak ada yang tahu persis. Wah, berarti tradisi sedekah bumi ini sudah sejak lama ada di Indonesia loh, dan juga sebagai media siar agama Islam. Namun, untuk nilai-nilai agama Islam sendiri yang ada di tradisi sedekah bumi atau nyadran ini apa aja sih? Mungkin dari Nur Fatimah dan juga Apsarandi bisa menjelaskan nilai-nilai agama Islam apa yang ada di budaya sedekah bumi ini. Baik, menurut aku sendiri, dalam budaya sedekah bumi atau nyadran, ini yang pertama ada nilai syukur yang merupakan luapan rasa syukur atas hasil panen bumi pertanian. Dilakukan melalui acara sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Dan hal tersebut terlihat pada saat prosesi tradisi sedekah bumi berlangsung, di mana tradisi sedekah bumi sendiri merupakan acara doa bersama dengan kegiatan tahlil dan pengajian sebagai ungkapan atas segala karunia dan berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai ibadah di dalam prosesi acara sedekah bumi pada acara tahlilan atau membaca doa bersama. Tahlil di sini bermaksud untuk mendoakan arwah dari masing-masing keluarga dan sesepuh desa yang sudah meninggal dunia. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk ibadah karena menghargai orang tua yang telah mendahului warga masyarakat. Dari pandangan Fatimah, aku ingin menambahkan dua nilai agama Islam. Yang pertama nilai akidah, di mana bahwa yang memberi rezeki dan yang telah menjaga keselamatan seluruh hasil tanaman warga setempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nilai akidah dalam acara sedekah bumi. Nilai akidah ini menjadi sangat penting karena masyarakat Jawa dahulunya mengadakan acara sedekah bumi karena faktor agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Lalu kemudian sekarang masyarakat meyakini bahwa tradisi sedekah bumi merupakan satu bentuk keyakinan bahwa memberi keselamatan atas panennya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan yang lain. Yang kedua, pendidikan Islam yang dimana di dalam upaya membentuk keimanan anak-anak, mempersiapkan secara moral, psikis, dan sosial adalah mendidiknya dengan cara memberi nasihat. Nasihat sangat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala hakikat, menghiasi dengan moral mulia, dan mengajari tentang prinsip-prinsip Islam. Itu sedikit tambahan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wah, ternyata banyak sekali nih nilai-nilai yang didapatkan dari tradisi sedekah bumi atau nyadran ini. Seperti nilai syukur, nilai ibadah, nilai akidah, nilai pendidikan yang disampaikan oleh Nur Fatimah dan Apsarandi tadi. Selanjutnya, di era sekarang ini kan banyak banget nih pastinya pergeseran budaya dari tradisi sedekah bumi atau nyadran. Gimana sih menurut pandangan Rajif mengenai hal itu dan cara mengatasinya itu kayak gimana sih? Dalam praktik sedekah bumi, menurut Islam, jika diniati sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya, berupa tumbuhnya tanaman padi yang subur dan berupa keadaan bumi yang aman dari malapetaka karena Allah, dan tidak diniati sebagai sesaji kepada Dewi Sri atau kepada para dewa atau para danyang, maka hukumnya diperbolehkan atau tidak haram. Tetapi apabila diniati sebagai sesaji kepada Dewi Sri, kepada para dewa atau para danyang, maupun persembahan kepada jin penjaga keamanan desa, maka hukumnya haram karena mengandung nilai kemusyrikan. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil pada kesempatan podcast kali ini, yang bertemakan nilai-nilai pada kebudayaan sedekah bumi atau nyadran serta pergeserannya. Dapat saya simpulkan pada kesempatan podcast kali ini, yakni tradisi sedekah bumi yang terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya, seperti nilai syukur yang merupakan luapan rasa syukur atas hasil panen bumi pertanian dilakukan melalui acara sedekah bumi, dengan melaksanakan acara doa bersama, dengan kegiatan tahlil dan pengajian sebagai ungkapan atas segala karunia dan berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil di sini bermaksud untuk mendoakan arwah dari masing-masing keluarga dan sesepuh desa yang sudah meninggal. Tentu saja hal ini merupakan suatu bentuk ibadah karena menghargai orang tua yang telah mendahuluinya. Yang kedua, terdapat nilai akidah, yakni meyakini bahwa yang memberikan rezeki dan yang telah menjaga keselamatan seluruh hasil tanaman warga setempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Podcast kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.